Jangan belagu lu. Siapapun yang berani menolak, menjual hasil tangkapannya, dan berani melawan gua, akan berakhir seperti orang ini. Darah muda, tapi pinggang orang tua. Yang selalu merasa gagah, walau kalah tak peduli. Gila. Pertarungan kemarin udah kayak adegan film gak sih, Lur? Tapi versi murah. Ya, murah apanya, John? Orang kagak usah buat properti, cuman model gambar doang. Ya, tapi ngegambar kan juga gak gampang, Lur. Butuh kesabaran dan mengurus otak juga, anjir. Iya, kayak otak lu, kosong. Babi. Omong-omong kita jadi ke pantai gak nih? Jadi lah, masa abis berantem gak healing? Kan gengsi sama hati. Enaknya ke pantai mana, Jack? Ke pantai selatan gimana? Di sana ombaknya kan gede tuh. Boleh. Apa nggak cari pantai yang ombaknya tenang gitu? Jadi bisa berenang kita. Ya, kita. Lu aja kali. Dasar cemen lu. Kalau gua mah mending berenang di pantai selatan. Lebih menantang adrenalin, tahu nggak lu? Ditambah tiupan angin buson dari Samudra Hindia dan Antartika. Wah, bikin greget pokoknya, bre. Lebay amat lu ah. Oh iya, tapi duit gua cuma cukup buat beli bensin atau beli mie instan, bre. Pilih mana? Beli bensin aja. Nanti di pantai kita cari kerang, sama ikannya kita wawancara. Wawancara ikan? Buat apa, Sam? Biar tahu lu, kenapa mereka selalu diam kalau difoto. Ya jelas diam, Sam. Mereka nggak punya akun TikTok, jadi kagak bisa goyang. Oke, fix. Berarti kita berangkat sekarang, gimana? Gaskan lah. Tapi ingat, kalau ada ombak besar, kita foto dulu ya buat story. Biar orang kira kita adventure sejati. Iya, walaupun aslinya kita cuma mau makan pop mie di tepi pantai. Well. Sepertinya hasil tangkapan Pak Balung hari ini lumayan banyak. Kalau begitu gua ambil semua, tapi 7.000 per kilo. 7.000? Harga pasar 50.000, Jas. Itu harga 7.000 cuma dapat solar seliter. Ah, lu pikir gua peduli dengan harga pasar? Di dermaga ini cuma gua yang berani beli. Kalau lu berani jual ke orang lain, gua pastikan lu nggak akan melihat perahu lu lagi besok pagi. Sayang kan, kalau perahu lu tiba-tiba tenggelam tanpa sebab. Oh, itu ancaman. Bukan ancaman lu, tapi itu janji. Kapal lu tua, rapuh. Sekali dihantam linggis, lu nggak akan melaut lagi. Lalu keluarga lu mau makan apa? Jual ke gua sekarang juga. Atau lu akan berenang tiap hari untuk menangkap ikan. Jasper, lu udah kelewatan. Laut ini bukan milik lu. Well. Bukan milik gua. Dengar, di sini siapa yang ngatur bahan bakar? Siapa yang tentukan siapa yang boleh melaut? Laut mungkin milik Tuhan, tapi dermaga ini milik gua. Ingat itu. Oh, iya baik. Tapi jangan diapa-apain perahu gua. Wah, parah. Lautnya luas banget ya, Lur. Iya, luas kayak utang bapak gua. Alah, jangan bawa-bawa utang, Jack ah. Bikin sunset jadi kayak catatan bun di warung Teh Yuli aja lu. Mana udara di sini seger banget. Ya, bener bre. Kayak pakai AC tapi gratis. Bedanya kalau AC kagak ada bau amisnya, Jack. Ntar bre, itu orang lagi pada ngapain ya? Kayak orang lagi main yoyo. Main yoyo pala lu. Jelas-jelas kayak lagi ngobrol serius gitu. Kayaknya mereka bukan ngobrol biasa deh, bre. Iya, gerakannya itu intimidasi nggak sih, bre? Kayaknya mereka preman deh, Lur. Bukan cuma preman. Kalau nggak salah, gua pernah denger dari mak gua. Kalau di dermaga juga ada mafia yang nguasain pelelangan ikan. Gak di mana aja ya. Selalu aja ada mafia dan premanisme. Terus gimana ini, bre? Kalau mereka mulai macam-macam, kita nggak bisa diam aja, bre. Gua setuju, bre. Tapi kita harus hati-hati. Mereka kayaknya bukan orang sembarangan deh. Gimana? Kita bergerak sekarang? Yuk, sebelum nelayan itu kenapa-kenapa, bre. Ya kan?
keburu pergi mereka. Pak, Bapak nggak kenapa-kenapa kan, Pak? Nggak kenapa-kenapa gimana maksudnya? Bapak diintimidasi sama preman-preman itu kan, Pak? Inseminasi? Apaan itu? Makanan? Iya, mie pakai nasi. Inseminasi, intimidasi, Pak. Apaan itu? Apaan sih, Jack? Susah gua jelasinnya. Lagian bahasa lu ketinggian sih. Lihat sikon juga kali. Oh iya, sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Pakai tanya nama. Sejak kapan jadi petugas sensus lu? Nama saya Balung. Saya nelayan di kampung ini sejak... Sudah, Pak. Pantas Balung kurus kayak orangnya. Pak, orang barusan ngancam Bapak nggak, Pak? Menggertak, mengancam, atau menakut-nakuti gitu? Nah, itu, Pak. Enggak. Mereka cuma pengepul ikan yang biasa beli ikan dari nelayan di sini. Tapi saya lihat tadi kayaknya mereka marah gitu loh, Pak, sama Bapak. Ayo ngaku, Pak. Kalau nggak ngaku saya gelitikin ntar. Saya permisi dulu. Lah, Pak, kok pergi? Lu sih pakai mau digelitikin segala. Gua kan cuma bercanda. Kayaknya bener deh, Jack Sam. Mereka sudah mengintimidasi nelayan itu. Iya, kelihatan. Sampai ketakutan gitu. Ya udah, yuk balik. Well. Siapa ketiga anak muda itu? Berani-beraninya ikut campur. Sepertinya mereka bukan dari kampung sini, bos. Mak kenapa, Mak? Kusut banget mukanya. Mak lagi kesel, Sam. Lapak emak di pasar dihancurin sama preman. Apa? Gimana ceritanya, Mak? Berani bener mereka. Nih, Bu, ikannya fresh dari laut. Iya, kelihatan fresh. Tapi kok harganya beda sama kemarin? Sekarang musim ombak gede, Bu. Harga naik 2 kali lipat. 2 kali lipat? Mas, kalau saya beli segitu, saya jual ke pembeli berapa? Nanti siapa yang mau? Pasti nggak laku. Ya urusan ibu lah gimana ngejualnya. Mau nggak mau, harga tetap segitu. Semua pedagang di sini juga sudah pada nurut. Mas, saya ini bukan nggak mau beli. Tapi kalau harga segini saya bisa rugi. Saya dagang buat makan anak, Mas. Bukan buat foya-foya. Bu, kalau nggak ikut aturan saya, bisa-bisa ibu nggak dapat jatah ikan besok. Mau jual apa ibu nanti? Mas, jangan main ancam-ancam gitu. Kita sama-sama cari sesuap nasi. Harusnya saling bantu, bukan saling jegal. Dunia ini keras, Bu. Kalau mau bertahan, harus ikut arus. Arus laut saya bisa hadapi, Mas. Tapi arus orang serakah, itu yang bikin nelayan dan pedagang susah. Kurang ajar. Gak usah sok bijak lu. Mas, jangan seenaknya ngerusak dagangan saya. Anggap saja itu sebagai peringatan. Lain kali pikir dulu sebelum menolak harga dari saya. Jadi gitu ceritanya, Sam. Hari ini Mak benar-benar rugi besar. Kurang ajar mereka. Ini gak bisa dibiarin, Mak. Bre, dagangan emak gua dirusakin preman pasar, Bre. Apa? Serius lu? Iya bener. Gua kasihan lihat emak gua. Kurang ajar mereka. Kita harus kasih paham mereka, Bre. Jadi lu belum tahu jelas siapa preman yang bikin lapak emak lu berantakan, Sam? Gua juga belum tahu, John. Tapi kata emak gua, sebenarnya dia itu yang biasa masuk ikan ke pasar-pasar. Dan alasan dia ngancurin lapak emak gua karena emak gua komplain soal harga yang terlalu mahal. Berarti dia setiap hari ke pasar dong. Gimana kalau besok pagi kita samperin dia, Bre? Biar gua kasih tahu gimana caranya sopan santun. Oke. Tapi kita nggak bisa asal main hantam, Bre. Soalnya situasi pasar terlalu ramai. Gua nggak peduli, Bre. Mak gua udah jatuh bangun dagang dari subuh. Terus dirusak gitu aja. Lu pikir gua bisa tidur nyenyak sebelum nginjek leher tuh preman? Tenang, Sam. Bener kata John. Kita bikin dia nyesel, tapi nggak bodoh. Jadi besok subuh sebelum pasar rame, kita sikat dia pas lagi sendirian. Gua yakin dia pasti datang lebih awal. Besok dia bakal tahu kalau udah salah nyenggol orang, Bre. Ada Ning Susi, Bre. Gua takut dia bocor. Jack, bapak lu ada di rumah? Kayaknya ada deh. Emang ada perlu apa sama bapak, Neng? Ini, gua disuruh ayah ngantar proposal buat 17-an. Oh, ya udah Gi, samperin aja ke rumah. Bapak ada kok. Neng. Lo mau gua tabrak? Minggir. Iya, Neng.
Neng Susi kenapa sih, Lur? Kamu dari mana aja, John? Papa udah dari tadi nungguin kamu. Habis JJ sama anak-anak, Pak. Lah, gak ngajak Papa kamu. Apaan sih, Pak? Sok muda deh. Udah apa? Ada apaan? Katanya ada yang mau diomongin. Oh, John, besok pagi kamu ikut Papa ya? Besok pagi? Emang ada apa sih, Pak? Papa mau ketemu sahabat lama Papa, John. Kebetulan dia sudah bebas dari penjara. Dia juga bawa anaknya, perempuan. Papa pikir bagus kalau kamu kenalan. Kenalan? Maksudnya? Ini semacam dijodohin gitu? Bukan dijodohin, Nak. Cuman kenalan aja kok. Siapa tahu cocok. Kan gak ada salahnya. Ntar kalau kamu ketemu anaknya juga pasti seneng banget kok. Mama yakin. Aduh, Pa, Ma. Besok pagi John udah ada janji sama Jack sama Sam. Janji apa sampai nggak bisa ketemu orang? Ini cuma sebentar kok. Habis itu kamu bisa lanjut urusan kamu. Nggak bisa, Pa. Ini urusan penting. Ayolah, Nak. Sepenting apa sih? Sampai nggak bisa ikut Papa sama Mama. Papa udah lama nggak ketemu temennya. Papa pengen nunjukin kamu juga ke temennya itu. John, ini bukan cuma soal kenalan. Papa mau kamu belajar menghargai relasi. Orang yang punya koneksi luas itu hidupnya lebih gampang. John ngerti, Pa. Tapi besok itu John sama Jack dan Sam ada urusan yang... ya, nggak bisa ditunda pokoknya. Tolong percaya sama John. Urusan apa sih sampai kamu kayak gini? Jangan bilang kamu mau berantem lagi. John nggak bisa cerita sekarang, Pa. Sudah, besok kita lihat aja. Kalau urusan kamu benar-benar penting, ya Papa harus ngerti. Tapi kalau cuma nongkrong, Mama nggak setuju. Baiklah, tapi ingat John. Suatu saat nanti kamu harus bisa pilih mana yang lebih penting untuk masa depan kamu. Sudah, intinya besok pagi Mama sama Papa berharap kamu ikut, John. Ntar kamu juga pasti seneng banget. Dari tadi kamu yakin banget kalau John bakal seneng. Rahasia dong. Kalian nggak boleh tahu. Tahu malah dibikin penasaran juga sama Mama. Jack, gue telepon Sam kok kagak bisa sih, Bre? Kagak aktif HP-nya. Kebiasaan tuh anak. Paling lagi sholat dia, Bre. Emang ada apa, John? Oh ini, kayaknya kita tunda dulu deh rencananya, Jack. Lah kenapa, Bre? Besok pagi gue ada acara keluarga dan gue gak bisa nolak. Gimana kalau kita tunda lusa aja? Ya udah deh, ntar gue coba omongin sama Sam deh. Iya Jack, gue minta tolong bantu jelasin ke dia ya. Oke Bre. Jul. Sela. Iya sayang. Lu kemana tadi? Lah, kok nadanya udah kayak mau berantem? Kamu ke Pantai Selatan tadi pagi kan? Kok lu tahu? Jadi bener. Bukan. Maksudnya gue cuma... Jangan ngeles, John. Gue lihat story Jack sama Sam. Lucu banget ya. Bisa ngajak mereka tapi gue enggak. Astaga, itu nggak direncanain sayang. Tiba-tiba jadi gitu aja. Oh gitu. Jadi gue udah nggak penting ya? Bukan gitu sayang. Buktinya cukup sama mereka aja lu udah happy banget. Gue cuma takut lu nggak bisa ikut. Soalnya kemarin kan lu bilang sibuk. Brek lah. Tapi tetap aja lu nggak bilang sama sekali. Ya udah maaf. Beneran gue minta maaf. Gue salah. Harusnya gue kasih tahu lu. Ya udah deh. Udah dulu ya teleponnya. Lagi nggak mood denger suara lu. Sil, jangan gitu dong. Bego. Kok bisa-bisanya gue lupa nyuruh Jack sama Sam privasi story-nya. Jadi ketahuan kan Lah kok mati. Ya lobet lagi. Sampai lupa ngecas gue. Mana sih si John lama banget Jack? Ntar keburu siang nih Sebenarnya John kagak bisa ikut Sam. Hah? Maksud lu? Semalam dia telepon lu, tapi HP lu nggak aktif. Gua emang sengaja matiin HP gua Jack, biar gua fokus buat habisi preman pasar itu. Dia bilang ada acara mendadak sama keluarganya, dan dia kagak bisa nolak, Bre. Terus gimana Jack? Gak mungkin kan kalau kita tunda? John bilang sih kita tunda besok aja penyerangannya. Enggak Jack, gua nggak bisa nahan lagi. Gua tetap harus samperin preman itu, dengan ataupun tanpa John. Kalau lu nggak mau ikut juga nggak masalah, gua bisa sendiri. Sam, lu boleh marah, tapi jangan. Udah, gua nggak peduli. Sam, malah nggak aktif lagi. Lex, gua butuh bantuan lu.
Bantuan? Ada apa lagi, Jack? Intinya gue lagi nemenin Sam, Lex. Dia mau nyerang preman yang rusak dagangan emaknya di pasar. Lah emang John kemana? Justru itu, Lex. John sebenarnya ngerencanain penyerangannya besok. Karena dia ada acara mendadak. Tapi Samnya malah nggak bisa ditahan lagi. Oh ya udah, Sherlock Jack. Oke, Lex. Ada apa, Sam? Sepertinya dia orangnya, Jack. Lu yakin, Sam? Kalau lihat ciri-ciri yang dibilang emak, bener dia orangnya, Jack. Ntar, kok gua ngerasa nggak asing sama tuh orang? Lah, Kenapa, Jack? dia bukannya komplotan mafia yang di pantai selatan kemarin, Sam? Iya bener, Jack. Kurang ajar. Tapi mereka nggak sendiri, Sam. Ah, gua nggak peduli. Mau mereka 1000 orang pun gua nggak takut. Menyala abangku. Apa lu lihat-lihat? Kurang ajar. Apa-apaan ini? Lu kan yang sudah ngerusak dagangan emak gua. Lu udah bikin emak gua rugi, tau nggak lu? Jadi lu anak dari mama sok bijak itu. Gua tahu, lu pasti nggak terima dengan perlakuan gua ke mak lu kemarin. Untung gua cuma ngerusak dagangannya, bukan ngerusak kesuciannya. Kan dia masih suci. Kan udah jadi tua. Benar-benar keterlaluan kalian. Kurang ajar. Gua habisi kalian semua. Abang? Abang. Giliran kayak gini aja lu panggil gua abang. Siapa lu? Lu mau tahu siapa gua? Mampus lu. Sam, udah Sam. Itu akibat kalau lu berani macam-macam sama emak gua. Dia tewas. Bawa dia sebelum ada yang melihat. Jack, Sam, cabut. Papa senang kamu memilih ikut Papa, John. Pa, semalam Papa apa-apaan sih, Pa? Lebay amat. So bijaksana tahu nggak, Pa? John, ini bukan soal kenalan, ini soal relasi. Papa harap suatu saat nanti kamu bisa memilih mana yang lebih baik buat masa depan kamu. Apaan coba? Sok bijaksana banget. Kamu kan tahu Papa lagi PDKT sama mama kamu, John. Jadi Papa harus bersikap dewasa di depan mama kamu. Biar kesannya Papa sudah berubah. PDKT sih PDKT, Pa. Tapi jangan kayak gitu juga. Sok cool tahu nggak? Biasanya selengean juga. Papa kayak gitu karena pengen keluarga kita utuh lagi kayak dulu, John. Kamu mau kan Papa balikan lagi sama mama kamu? Ya mau lah, Pa. Makanya support Papa. Mama kamu datang. Kamu sudah siap? Sudah, Bram. Kamu cantik banget hari ini. Makasih. Pret lah. Ya sudah, kita berangkat sekarang ya. Takutnya Adrian kelamaan menunggu. Gua kan udah bilang, Sam. Lu boleh marah, tapi jangan bodoh. Gua udah nggak bisa nahan emosi gua, Jack. Emosi sih emosi, tapi nggak sampai pakai gancu kali. Terus gimana ini, Lex? Gimana apanya, Jack? Ya kejadian yang barusan. Gua takut kita ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Malah ketawa. Serius ini gua, Lex. Lu nggak usah panik, Jack. Gua tahu mereka bukan pemasok ikan biasa. Maksud lu, sepertinya mereka punya jaringan dan bisnis lain. Pemasok ikan cuma buat nutupin bisnis gelap mereka aja. Jadi gua pikir mereka pasti juga nggak mau kalau kejadian barusan sampai ketahuan polisi. Bisa-bisa bisnis gelap mereka terbongkar. Dari mana lu bisa tahu kalau mereka punya bisnis gelap, Lex? Sok tahu lu Tidak sulit buat gua mengetahui mereka punya bisnis gelap, Jack, Sam. Gua sudah malang melintang di dunia seperti itu. Well. Siapa yang sudah berani menghabisi salah satu pasukan angin malam? Pagi tadi kami tiba-tiba diserang 3 anak muda, bos.
3 anak muda. Siapa mereka? Yang kami ketahui, salah satu dari mereka anak dari pedagang di pasar jalur utara, bos. Apa ada yang melihat kejadian ini? Gua nggak mau. Bisnis kita terbongkar dengan adanya kejadian ini. Sepertinya tidak, bos. Di lokasi hanya ada kita dan 3 pemuda itu, bos. Well. Kerahkan beberapa pasukan angin malam untuk lakukan pengintaian kepada ketiga pemuda itu. Gua nggak mau mereka menjadi petaka untuk bisnis kita dan harus segera kita binasakan mereka. Baik, bos. Buang bangkai ini jauh-jauh. Sorry bro, gua udah buat lu lama menunggu. Nggak apa-apa Bram, santai aja. Gua seneng banget akhirnya lu bebas. Gua berterima kasih banyak sama lu Bram, karena lu udah ngebebasin gua sama istri gua dari penjara. Oh iya, lu bilang mau bawa anak lu. Mana mereka? Oh, anak gua yang cowok udah balik ke Thailand Bram. Kebetulan ada kerjaan mendadak. Kalau yang cewek masih ke toilet. Terus ini anak lu Bram? Iya, ini anak semata wayang gua. John om, saya Adrian, sahabat papa kamu. Iya om, papa banyak cerita soal om. Oh gitu, ya sudah kalau begitu, mari kita duduk. Si papa apaan sih? Pakai acara ngenalin gua ke temennya segala. Nah ini dia anak gua udah dateng Bram. Kenalin nak, ini om Bram sahabat papa. Om Bram, John, Sheila, jadi lu Sel? Loh, kalian udah pada kenal? enggak kok pa. Iya om, kita nggak kenal kok. Oh, jadi lu nggak kenal sama gua? Oke. Lah, kan lu duluan yang pura-pura nggak kenal sama gua. Gimana sih Sel, malah pergi sih, Sel. Dasarnya makhluk terkuat di bumi. Tunggu Sel, lah kenapa sih Bram? Udah biarin, ntar gua ceritain. Namanya juga agensi, banyak dramanya. Sumpah gua masih nggak percaya dengan kejadian barusan John. Gua juga Sel, gua kira kita cuma pacaran biasa. Ternyata orang tua kita malah sengaja ngenalin kita berdua. Gua tadi sempat mikir mau kabur dari sini John. Ternyata elu yang mau dikenalin. Sama Sel, gua pikir mau dikenalin nama cewek lain. Lu sadar nggak sih? Ini tuh lucu banget tau gak lu? Orang tua kita niat kenalin kita, padahal kita berdua udah jalan sejak lama. Namanya juga drama. Rasanya kayak semesta memang udah nyiapin kita buat bersama nggak sih? Bahkan lewat orang tua kita. Iya, tapi tetap aja gua masih nggak nyangka bisa sekebetulan kayak gini. Mungkin memang takdir Sel. Ada lu juga Lex. Gimana? Jadi kita samperin preman itu. Kok kalian diem? Gua minta maaf Lur. Gua bener-bener gak bisa nolak ajakan papa gua. Soalnya udah beres John. Udah beres gimana maksud lu Jack? Kita udah samperin preman itu kemarin. Apa? Gua bilang kan nunggu gua. Gimana sih Gua gak bisa nahan lagi John. Gua gak sabar kalau harus nunggu lu. Gua ngerti perasaan lu Sam. Anak mana sih yang tega ngelihat orang tuanya direndahkan seperti itu? Terus gimana? Kalian bisa ngasih pelajaran preman itu kan? Iya John, kita bisa atasin mereka. Cuman kenapa Jack? Sam kebablasan John. Kebablasan gimana maksud lu Lex? Sam menghabisi preman itu John. Apa? Keren. Mahkota lu masih di perjalanan King. Terus gimana Sam? Jantung lu aman kan? Keren apaan lu? Yang ada gua bakal masuk jeruji besi kalau ketahuan polisi. Kagak lah, orang cuman baku hantam. Masalahnya preman itu tewas di tangan Sam John. What? Jadi mereka komplotan preman yang ada di pantai selatan itu Jack? Iya bener John. Terus lu yakin Lex kalau mereka punya bisnis gelap? Dan bisnis sebagai pemasok ikan itu hanya kamuflase? Gua yakin 100%. Oke, jangan bilang lu mau sok jadi detektif John. Udah napa John Suka banget nambah masalah lu. Kita nggak bisa biarin mereka Sam. Kalau kita biarin, akan ada orang lain yang bernasib sama seperti mak lu. Bener, gua setuju John. Terus apa rencananya? Kita harus menjalankan misi di jalur selatan Lur, untuk menggali informasi tentang mereka. Alek sama Sam lama bener sih Lur. Alek sama Sam kok belum datang? Ya, lu budek ya John. Gua habis lihat sound horeg Jack. Jadi pendengaran gua rada berkurang. Agak kencengan ya kalau ngomong sama gua. Lu, Alek sama Sam lama banget kagak datang. Denger nggak lu?
Nah, gini kan kedengeran gua. Iya nih, coba lu telepon Alex, Jack. Ya, gini pengen jadi orang sukses. Meeting aja pada telat semua. Alex mah udah kaya kali. Maksud gua Sam, John. Iya, Jack, kenapa? Kenapa? Enteng banget lu bilang kenapa, Lex. Katanya lu udah OTW. Nih gua nunggu lu udah kayak nunggu hasil ujian nasional, tahu nggak lu? Sabar, Jack. Jalanan lagi macet banget. Gua nggak bisa lewat. Emang lu bawa truk pasir, ha? Sampai kagak bisa lewat? Sebenarnya tadi gua mau bawa motor, tapi tiba-tiba ngadat. Nggak tahu kenapa. Jadi terpaksa gua pakai mobil. Ngadat. Itu motor apa mantan lu, Lex? Nggak bisa diandelin di saat penting. Geje lu. Ya udah, ini udah lancar jalannya. Bentar lagi gua nyampe. Ya udah gece makanya. Mak nangis, Mak. Kenapa Mak nangis? Gimana emak nggak nangis, Sam? Ikan-ikan kita kemarin udah dihancurin sama preman pasar itu. Habis semua dagangan emak. Sekarang emak nggak punya modal lagi buat kulakan ikan. Gimana kita mau makan besok, nak? Udahlah, Mak. Ini semua bukan salah Mak. Preman-preman itu yang terlalu kejam. Mak, dengerin Sam. Sam gak bakal diem aja. Sam bakal kerja apa aja. Sam pasti berjuang sekuat tetangga. Banting tulang, banting kursi, apapun itu. Kita bakal bangkit, Mak. Meskipun harus mulai dari nol, kata petugas SPBU. Sam janji bakal bikin Mak tersenyum lagi, Mak. Sam, anakku, berat kali bebanmu, nak. Emak gak mau lu susah karena emak. Jangan takut, Mak. Kita masih punya satu sama lain. Mak punya Sam, Sam punya Mak. Dan itu lebih dari semua ikan di laut, Mak. Sam bakal jagain Mak sampai kapanpun. Lama amat sih lu, Sam. Ini gua masih ngerokin emak gua. Katanya gak enak badan. Malu kalau kagak enak badan jangan dikerokin, Sam. Bawa aja ke bengkel. Lu kira emak gua motor? Habis emak lu berisik gebet kayak motor 2 tak. Terus gimana ini, Lur? Apa rencana yang bakal kita jalanin untuk misi kita di jalur selatan? Gini. Kalau menurut gua, kita ngebakso dulu nggak sih, Lur? Bakso. Iya, lapar. Seharian gua belum makan. Ntar dulu napa makannya, Jack? Kita bahas rencana ini dulu. Gua nggak bisa fokus kalau lapar, John. Resek lu kalau lapar. Ya udah, mending kita makan dulu. Habis itu baru kita bahas rencananya. Bang, bakso 4 ya. Jangan lama. Perut gua udah kayak senhorok nih. Siap, Bos. Mau bakso apa? Halus, urat, atau bakso rasa mantan? Lah, emang ada bakso rasa mantan? Ada. Pas mau dimakan bikin nyesek. Dimasukin susah, dibuang sayang. Buset dah. Itu bukan bakso. Itu gebetan Sam. Lah, kok gebetan gua sih, Jack? Jadi keinget citra gua kan? Gua pakai bakso urat ya, Bang. Oke. Urat sapi apa urat listrik ini? Kalau urat listrik nggak usah makan lagi selamanya. Buset dah. Terus mau pedesnya level berapa ini? Level lihat mantan nikah ada nggak, Bang? Ada. Tapi habis makan biasanya nangis sambil ngerokok 3 batang. Jangan deh, Bang. Nah, kalau gini kan enak. Ya udah, sekarang kita bahas rencana untuk misi besok. Ternyata seru juga tongkrongan ini. Oke, jadi besok pagi-pagi banget kita berangkat ke jalur selatan. Setelah sampai sana, kita langsung ketemu John, Neng Susi. Astagfirullah, ada aja ya. Elah, kagak kelar-kelar nih meeting. Ntar dulu ya, Lur. John, lu keterlaluan ya. Katanya lu jomblo. Ternyata lu udah punya pacar. Pacar? Jangan so amnesia lu. Gua lihat sendiri, lu pegangan tangan di rumah sakit sama cewek yang namanya Sela. Dari sekian banyak permainan di Playstore, kenapa lu milih mainin hati gue sih, John? Itu cuma teman penelitian. Gue cuma latihan pegangan tangan aja kok, biar gak gampang jatuh menjalani kerasnya hidup. Penelitian, latihan, penelitian hati perempuan. Gitu maksud lu? Pantes lu jago mainnya. Ternyata udah sering latihan ya. Gue minta maaf, Neng. Gue gak bermaksud bohongin lu. Tapi jujur, lu lebih empuk kok. Halah, rayuan lu udah kayak diskonan 90% tau gak lu? Udah basi. Tapi diskon kan bikin murah hati. Iya murah, kayak barang gak layak pakai. Maksudnya gak layak pakai? Jadi gue di cancel nih. Iya, mulai sekarang gue anggap lu produk gagal. Pak Balung. Kalian mau apa kalian kesini lagi? Pak Balung, kita bisa bicara sebentar nggak, Pak?
Saya nggak ada waktu. Saya harus segera melaut. Oh gini Pak, Bapak nggak usah melaut hari ini. Kalau saya nggak melaut, keluarga saya makan apa? Oh tenang Pak, saya kasih Pak Balung 5 kali lipat dari pendapatan Pak Balung melaut. Ah yang bener. Iya bener. Tapi mau bicara soal apa? Kita nggak bisa jelasin di sini Pak. Takutnya ada yang dengar. Terus di mana? Gimana kalau di rumah Pak Balung Pak? Nah iya bener Pak. Di rumah saya ya. Ya udah deh. Pak Balung selain jadi nelayan juga ternak ayam juga Pak. Ternak ayam? Enggak. Lah ini apa Pak kalau bukan kandang ayam? Oh ini rumah saya. Ya udah yuk masuk. Goblok lu Jack. Tolong lu. Apaan sih lu Jack? Gini Pak Balung. Tujuan kami berempat ke sini mau mencari tahu soal preman yang kemarin. Yang kemarin? Maksud kalian Jasper? Oh, jadi preman yang petantang-petenteng itu Kasper namanya Pak. Bukannya Kasper itu yang biasa dipakai emak lu Sam? Kalau itu daster. Ah lu, Kasper itu yang pakai isian abon terus bungkusnya pakai daun. Itu lemper. Ah udah. Jasper bukan Kasper. Kalian masih muda tapi udah pada budak ya. Sebenarnya apa yang mau kalian tanyain ke saya? Jadi gini Pak, preman itu sudah bikin owner di kawasan jalur utara. Jadi kedatangan kita ke sini untuk mencari informasi tentang seluk-beluk mafia itu, baik aktivitas, markas, dan seberapa banyak komplotan mereka. Gimana ya? Gimana apanya Pak? Pak Balung, ini demi Bapak dan nelayan di kawasan ini juga Pak. Mereka nggak bisa dibiarkan menindas nelayan dan para pedagang. Gimana ya? Ang mulu dari tadi Pak. Kasih tahu nggak ya? Nih Pak. Nah dari tadi kek, ini yang saya tunggu. Apa tadi yang mau kalian tanyain? Oh iya soal Jasper ya? Ya, giliran ada duitnya aja lu, sok kooperatif. Ya, coba gua punya uang sebanyak itu, pasti mak gua bisa jualan ikan lagi. Jasper itu penguasa wilayah ini. Semua nelayan tunduk sama dia. Soalnya selain pengepul ikan satu-satunya di wilayah ini, dia sekaligus pemasok bahan bakar untuk nelayan. Jadi mau nggak mau kita tunduk sama aturannya. Ya meskipun kita tahu kita para nelayan dibodohi oleh Jasper. Dibodohi? Dibodohi gimana maksudnya Pak? Kami para nelayan merasa sangat dirugikan karena Jasper mengambil ikan dari kami dengan harga sangat murah. Kadang hasil yang kami dapat hanya cukup untuk mengganti biaya bahan bakar. Terus untuk kebutuhan sehari-hari para nelayan gimana Pak? Ya kami terpaksa harus pinjam sama Jasper karena dia satu-satunya yang bisa nolong kami. Ya meskipun pinjam 100 kembalinya 1 juta. Oke saya paham Pak. Berarti kesimpulannya Jasper sengaja memanfaatkan dan menciptakan ketergantungan nelayan kepada dia. Terus soal jaringan, markas dan pasukan mereka gimana Pak? Waduh, kalau jaringan Jasper dan komplotannya ngeri. Udah kayak kabel wifi di tiang listrik. Mereka beraktivitas di balik bukit dekat Pelawangan. Mereka sebenarnya komplotan mafia apa kurir Shopee ya? Emang mau dibawa kemana sih Bre ikan-ikan itu? Dibungkus kardus sama dilakban lagi. Mereka bukan mengemas ikan. Lah terus kalau bukan ikan apa dong? Mereka kan pengepul sama pemasok ikan. Mereka sedang mengemas barang selundupan. Barang selundupan? Iya John, ini bisnis gelap yang mereka sembunyikan di balik aktivitas mereka sebagai pemasok ikan selama ini. Kira-kira apa yang mereka selundupkan Lex? Dan dikirim kemana barang-barang itu? Ya apa saja Jack, mulai kerajinan, barang mewah, hewan dilindungi, sampai barang haram. Intinya mereka bermain di sektor pasar bebas internasional. Mereka tidak hanya impor, melainkan ekspor juga, melalui jalur ilegal untuk menghindari bea dan pajak. Penjir dah, lu tahu semua Lex. Ada yang datang Bre, sembunyi Bre, sebelum ketahuan. Dah, mereka mondar-mandir bawa linggis. Mereka mafia apa pekerja proyek? Kayaknya mau bongkar lumbung tikus, Jack. Yang baru naik gaji terus joget-joget itu. Apaan sih, Jack? Gak usah kesana apa? Mending sekarang kita cabut sebelum ketahuan. Yang penting kita sudah tahu markas dan aktivitas mereka. Besok baru kita atur ulang rencananya. Yaudah, ayo. Kamu dari mana aja, John? Kelayapan mulu.
Mama kamu kan kesepian di rumah, gak ada yang nemenin. Ya kan Kumat? So jadi bapak-bapak bertanggung jawab banget di depan mama. Biasa Pak, mengejar adrenalin. Jangan cari masalah mulu napa John Seneng banget main di tepi jurang. Namanya juga laki, sukanya yang menantang, ya gak John? Papa sama anak sama aja. Mama tahu John, rasa empati dan simpati kamu itu besar. Dan itu yang membuat mama dulu jatuh cinta sama papa kamu. Dan papa sama mama sudah membahas itu. Bahas apa mah? Nanti biar papa kamu yang jelaskan. Ya udah kalau gitu mah, Pak. John mau istirahat dulu. John, boleh papa masuk? Masuk aja Pak, nggak dikunci kok. John, kemarilah nak. Sudah waktunya papa bicara sesuatu yang sangat penting. Bicara apa Pak? Tumben ekspresi papa seserius ini. Ada apa? Ada apa sih Pak? Kelihatannya serius banget. Apa maksud papa? Kalau ini sudah waktunya papa bicara sama John. Apa John bukan anak papa? Apa John anak pungut Pak? Atau ngawur kamu John? Kamu itu murni cebong yang papa tumpahkan ke rahim mama kamu. Terus apa Pak? Jangan bikin John dak-dik-duk deh Pak. Ini adalah sabuk pusaka keluarga kita John. Papa mendapatkan sabuk ini dari kakek kamu. Sudah lama papa menunggu momen ini. Dan sekaranglah waktu yang tepat kamu menerima sabuk pusaka ini nak. Sabuk pusaka? Tapi kenapa sekarang Pak? Apa John benar-benar sudah siap menerima sabuk pusaka ini? Kamu pantas John. Kamu sudah tumbuh jadi pria yang kuat dan bisa dipercaya. Dan ada alasan lain yang harus kamu ketahui. Alasan lain, mama kamu meminta syarat kepada papa. Jika papa ingin kembali bersatu lagi dengan mama kamu John, papa harus meninggalkan seluruh aktivitas kotor papa sebagai mafia. Papa tidak boleh lagi menyentuh dunia itu. Dan papa sudah berjanji sama mama kamu untuk meninggalkan itu semua. Jadi papa menyerahkan sabuk ini karena papa ingin benar-benar berhenti Pak. Iya John, papa harus menutup semua itu nak. Tapi pusaka ini tidak boleh hilang begitu saja. Kekuatan dan kehormatan yang melekat padanya harus tetap dijaga. Dan hanya kamu yang bisa melanjutkannya. Tapi bukan untuk menjadi seperti papa, melainkan untuk tujuan yang lebih mulia. John pasti akan menjaga sabuk pusaka ini dengan baik Pak. Ini juga demi mama dan keutuhan keluarga kita Pak. John gak akan mengecewakan kalian. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris sabuk pusaka ini John. Ingat John, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga keluarga dan nama baik kita. Itulah warisan sejati yang ingin papa berikan. John ngerti Pak? Pak, John akan menjaga sabuk pusaka ini demi keluarga kita dan demi mama. Biasanya jam segini John udah nongol bre. Tapi ini kok gak ada kabar sama sekali ya. Gua udah coba telepon dia 2 kali Jack. Nomornya mati terus. Serius lu Sam? John itu orangnya jarang banget matiin HP. Paling juga sibuk dia. Sesibuk apapun John biasanya dia ngasih kabar Lex. Gua kok jadi khawatir ya. Alah lu dikit-dikit khawatir mulu Jack. Apa yang terjadi sama gua? Anak manusia, tubuhmu kini menjadi kandangku. Tidak. Sakit. Ini tubuhku. Aku bukan milikmu. Tenang saja anak manusia. Kau akan menjadi lebih kuat. Gua haus banget. Gua haus darah. Terimalah dirimu yang baru manusia. Engkau adalah harimau hitam. Balung, gua dengar ada 4 pemuda mampir ke rumah lu siang tadi. Gua ingin tahu apa yang mereka cari. Alah, mereka cuman anak-anak penasaran, Jas. Katanya ingin dengar cerita tentang laut, tentang kapal yang karam di Pelawangan ini. Cerita laut? Cerita laut atau cerita tentang barang-barang gua yang lewat jalur laut? Jangan coba-coba menutup-nutupi, Lung.
Gua ini nelayan, Jas. Yang gua tebar jala, bukan aib orang lain. Lagian mereka tidak tanya tentang pelabuhan lu. Mereka cuma... Gua tidak pernah menyebut pelabuhan. Jangan anggap gua buta, Lung. Ombak mengajarkan gua membaca arah angin. Dan orang pun sama, bisa kubaca dari langkahnya. Lu tahu kan resikonya, Lung? Sekali mereka dapat jejak, gua pastikan gua orang terakhir yang bisa lu lihat. Enggak kok, Jas. Beneran mereka cuma tanya soal kapal karam. Bener deh. Kalau mereka datang lagi, dan gua mendapati lu memberi mereka lebih dari sekedar cerita nelayan, gua yang akan datang terakhir kali ke gubukmu ini. Dengar baik-baik, Jas. Gua tidak ikut campur. Tapi ingat, laut punya caranya sendiri menelan orang-orang yang terlalu rakus. Jangan sampai lu jadi salah satunya. Wah, kurang ajar. Beraninya lu bicara seperti itu. Lu tega nendang pria tua yang lu peras sampai tinggal kulit sama tulang ini, Jas. Itu akibat lu berani menasihati gua, Lung. Hajar dia sekarang juga. Lu kenapa, Jack? Diam baik. Udah kayak kucing habis kawin, lu tau nggak? Bre, kok gua tiba-tiba kepikiran sama Pak Balung ya? Gila, orang setulus dia harus hidup susah banget, Bre. Iya, Jack. Padahal tiap hari dia banting tulang di laut. Perahu udah rapuh, jaring udah tambalan, tapi malah dibodohi Jasper. Dan parahnya, dia udah tua renta gitu masih maksa turun melaut. Katanya biar anaknya bisa tetap mondok di pesantren. Gua nggak kuat dengernya. Gua ngerasa hina, Bre. Kita nongkrong tiap malam buang-buang duit buat hal yang nggak jelas. Sementara Pak Balung aja harus milih mau bayar SPP anaknya apa beli beras. Dia orang tua, tapi punya harga diri tinggi. Gua yakin kalau diajak nerima bantuan pun pasti nolak dengan alasan bisa sendiri. Justru itu yang bikin gua makin kagum. Dia miskin tapi hatinya kaya, Bre. Kita yang muda malah sering lupa bersyukur. Ya udah, mulai sekarang kita harus mikirin cara bantu Pak Balung. Kita nggak bisa tinggal diem doang. Betul, Jack. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau bareng-bareng masih bisa bikin hidup beliau lebih ringan. Deal, kita nggak cuma nongkrong doang, Bre. Kita bakal buktiin kalau masih ada yang peduli sama orang-orang kayak Pak Balung. Lah, ini John datang, Bre. Jam segini baru datang, mau ronda kali dia. Sorry, Bre, gua telat. Gua ketiduran tadi soalnya. Kalian pada kenapa, anjir? Bejir dah. Lu lagi sakit, John? Sakit? Enggak kok, gua sehat-sehat aja. Sumpah aura lu beda banget, Bre. Lagi tipes kali lu. Beda gimana, Sam? Ada-ada aja lu. Lu kenapa, John? Jalan lu beda gitu, Bre. Kayak lebih berat. Tapi aura lu makin sangar gitu. Bisa aja lu, Lex. Gaya lu datang barusan serius banget, Bre. Biasanya lu datang sambil ketawa-ketawa. Sekarang malah diem-diem aja. Oh, gua tahu. Lu habis gini kan, makanya lu lemes. Dah, kagak lah. Gua cuman capek aja. Santai, Bre. Gak ada apa-apa kok. Capek-capek. Tapi vibe lu aneh, John. Kayak ada yang nempel di lu. Koyo kali nempel. Oh iya, sampai mana nih pembahasannya? Kita lagi bahas Pak Balung, John. Kita pengen bantu meringankan beban Pak Balung. Kita kasihan lihat keadaan dia, Bre. Bagus, gua setuju. Tapi yang paling penting menurut gua, kita harus melepaskan Pak Balung dan para nelayan lainnya dari jeratan Jasper dan komplotannya, Bre. Soalnya menurut gua, selama mereka masih di dalam kendali Jasper, mereka tidak akan lepas dari kemiskinan. Bener juga ya. Buset dah, kok rame orang depan rumah Pak Balung, Bre? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan-jangan. Yuk, Bre, kita masuk. Kita lihat apa yang terjadi. Yuk. Astagfirullah, Pak Balung. Pak Balung kenapa, Pak? Siapa yang tega lakuin ini sama Papa? Ya ampun, Pak. Serius ini kayak habis ditumbuk ulekan, Pak. Kayak pepes ikan gak sih, Bre? Buset dah. Pepes ikan apaan? Ngawur lu, Sam. Ini lebih kayak bakwan gosong, tahu nggak lu? Woi, serius dikit napa? Orang lagi sakit juga. Lah, kalian kira gua gorengan? Nah gitu, Pak. Yang penting Bapak masih bisa nyeletuk. Berarti masih hidup. Lah, lu pikir gua udah tewas? Tolong jangan ketawa keras. Perut gua sakit nahan tawa. Waduh, jangan sampai ketawa, Pak. Nanti malah tambah parah. Pak, serius deh. Ini mirip banget kayak habis tanding tinju. Iya bener, Pak.
Kalau ada piala di samping Pak Balung, orang pasti nyangkanya Bapak juara 1 deh, Pak. Sebenarnya siapa yang lakuin ini, Pak? Gua yakin pasti Jasper yang lakuin ini semua, Bre. Iya kan, Pak? Iya, benar. Jasper yang hajar gua. Dia curiga gua bocorin rahasia dia sama kalian. Gua bilang kalau gua nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak percaya. Lalu dia dan anak buahnya hajar gua habis-habisan. Kurang ajar. Maafin kita, Pak. Gara-gara kita Bapak jadi korban. Jasper harus bayar semua ini. Dia udah kelewat batas. Kalau udah sampai berani nyentuh orang tua nggak bersalah gini, artinya dia nggak akan ragu ngancurin kita juga, Bre. Tenang dulu, Jasper licik. Dia pasti udah ngitung langkah kita. Tapi yang jelas, sekarang kita punya alasan kuat buat jatuhin dia. Jasper datang. Lari. Jasper kesini. Ada Jasper. Ntar, Bre. Lari. Kok kayak ada rame-rame di luar? Iya bener. Yuk kita cek, Bre. Well. Sepertinya ada tamu. Jadi benar dugaan gua. Kalian semua ngumpul di sini. Bocah-bocah so jagoan. Berani ngorek urusan gua di pelabuhan. Lu udah bikin Pak Balung babak belur cuman karena curiga. Lu pikir bisa intimidasi semua orang pakai kekerasan, ha? Kalian pikir gua bego. Gua tahu kalian mengendus bisnis gua. Dan siapapun yang coba mengusik bisnis gua, bakal gua habisin. Berpikir bisa menggertak kami. Beraninya cuma ngelawan orang lemah. Cemen lu. Kalau lu nyentuh Pak Balung lagi, gua bersumpah, lu nggak akan tendang jalan di kawasan ini. Masalahnya, sekarang bukan kita yang takut sama lu, bro. Justru kali ini lu yang takut bisnis gelap lu kebongkar. Well. Mulut kalian terlalu besar. Gua kasih pilihan. Berhenti usik gua, atau hari ini menjadi hari terakhir kalian bernafas. Lu pikir kami takut dengan gertakan lu, ha? Lu udah buat Pak Balung menderita. Lu bakal bayar sekarang juga. Berhenti semua. Apa-apaan ini? Kalian bikin keributan di kampung kami. Kalian pikir kalian siapa, ha? Pak Kades. Dengar kami dulu, Pak. Jasper yang mulai. Dia udah hajar Pak Balung. Dan... Cukup anak muda. Kalian ini pendatang. Kalian gak punya hak bikin rusuh di kampung ini. Jasper anak sini. Saya tahu siapa dia. Pak Kades, saya hanya membela diri. Mereka datang ke sini sok jadi pahlawan, Pak. Tiba-tiba mereka menyerang saya dan orang-orang saya. Saya nggak ada niat bikin rusuh, Pak. Bohong lu, Jas. Lu yang udah bikin Pak Balung hampir mati. Dan semua orang tahu itu. Lu. Hati-hati kalau ngomong anak muda. Jangan asal nuduh orang tanpa bukti. Kalian ini pendatang. Jangan sok jadi pahlawan di tanah orang lain. Jadi gitu, Pak. Pak Kades lebih percaya mafia ini daripada orang yang udah jadi korban. Pak Balung udah babak belur. Apa itu belum cukup sebagai bukti, Pak? Apapun yang terjadi di kampung ini bukan urusan kalian. Kalau kalian pintar, kalian segera pergi dari sini sebelum ada yang lebih parah. Jadi begini, kita yang pendatang ingin menghabisi mafia, tapi justru seorang kepala desa sendiri yang melindungi dia. Kalian dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalian tidak boleh lagi campur tangan urusan kampung ini. Kalau kalian nekat, jangan salahkan saya jika kalian diusir paksa atau bahkan terjadi hal yang lebih buruk. Dengar itu. Bahkan kepala kampung sendiri ada di pihak gua. Kalian gak punya tempat di sini. Bocah ingusan. Kami mungkin pendatang, tapi kebenaran tetap kebenaran. Lu bisa punya kekuasaan di sini, Jas. Bisa punya kepala desa, bisa punya pasukan, tapi lu nggak akan selamanya berkuasa. Ingat itu. Cabut, Bre. Ah, brengsek. Rasanya pengen langsung bakar pelabuhannya sekarang juga gua, Bre. Kalau kita diam, Jasper makin kuat. Kita harus mikir cara lain. Kita nggak bisa lagi ngandelin warga desa. Mereka takut sama Jasper. Bahkan kepala desa udah jadi boneka. Jadi,
Kita harus lawan mereka dari luar. Bener Lex, kita harus kumpulkan semua pasukan sekarang juga. Kalau gitu tunggu apa lagi? Perang belum selesai bre, kita cuma ganti medan. Dan kali ini kita pastikan Jasper jatuh. Bukan cuma di mata warga, tapi di depan semua orang. Nyaris saja bocah-bocah itu merusak semuanya. Kalau mereka nekat, bisa terbongkar urusan kita. Well. Mereka hanya 4 pemuda lugu. Mereka pikir keberanian cukup untuk melawan kita. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Kalau mereka lapor ke pihak luar, repot juga kita. Aku ini kepala desa. Reputasiku harus tetap bersih di mata warga. Tenang Pak Lurah. Nama Anda tetap harum di mata warga. Mereka tidak akan sempat bicara. Anak buah saya sudah mengawal mereka keluar batas desa. Dan kalau perlu, akan memastikan mereka bungkam selamanya. Baiklah kalau begitu. Yang penting barang itu tiba di pelabuhan malam besok. Setelah lolos, uangnya bisa kita bagi sesuai kesepakatan. Pelabuhan ini sekarang milik kita. Tak ada aparat yang berani campur tangan. Selama Anda dan Pak Gubernur berdiri di belakang saya, 4 bocah tadi anggap saja pelajaran kecil. Ingat Jas, sekali kita jatuh bukan hanya aku, tapi kamu juga bisa hancur. Kalau begitu, jangan biarkan kita jatuh. Mulai malam ini, kita kendalikan laut, pelabuhan, dan semua jalan keluar. Tak ada yang bisa menyentuh kita. Bos gawat bos. 4 anak muda itu datang lagi bos. Well. Beraninya mereka. Mereka harus benar-benar kita lenyapkan. Saya nggak mau tahu Jas, habisi mereka sekarang juga. Masalahnya mereka datang membawa ribuan pasukan Pak Kades. Apa? Sepertinya ada yang siap-siap mengirim barang selundupannya. Well. Kalian benar-benar gila datang ke sini. Dan rupanya kalian bawa pasukan juga. Lu pikir cuman lu yang punya pasukan, Jas? Gua nggak akan pernah biarin barang selundupan lu meninggalkan pelabuhan ini. Jadi kalian berniat menggagalkan bisnis besar gua. Gua pastikan kalian dan orang-orang kalian akan jadi mayat yang mengapung di lautan. Coba saja kalau lu berani. Tenang. Gua kasih pilihan sama lu, Jas. Tinggalkan barang-barang itu atau kami akan paksa kalian dengan kekerasan. Pilihan? Hanya ada satu pilihan di tempat ini, yaitu kematian untuk kalian semua. Katakan saja bos, biar kita tenggelamkan mereka semua. Kalau begitu, jangan salahkan gua kalau pelabuhan ini berubah jadi kuburan lu dan anak buah lu, Jas. Kurang ajar. Hajar mereka. Jangan biarkan satupun lolos. Kalian tidak akan pernah membawa barang ini pergi. Lu sudah menjadi duri buat gua. Lebih baik gua jadi duri daripada gua jadi penindas nelayan seperti lu, Jas. Well. Gua sudah cukup sabar menghadapi bocah ingusan seperti lu. John, Tapi kali ini kesabaran gua sudah habis. Sudah waktunya gua menghabisi bocah sok jagoan seperti lu. Banyak bece lu. Hiya. Bos. Apa? Gua ingatkan kalian semua. Pergi sekarang juga dan hentikan aktivitas gelap ini. Atau nasib kalian sama seperti Jasper. Baik kami pergi. Sam,
Sejak kapan John bawa samurai, bre? Apa cuman gua yang ngerasa John udah nggak kayak yang kita kenal selama ini, bre? Iya, Jack. John yang kita kenal nggak sesadis ini. Ayo cabut, bre. Urusan kita udah beres. John, gua tanya sekali lagi. Dari mana lu dapet samurai itu, ha? Jangan coba-coba muter jawaban lu. Samurai? Gua nemu di tong sampah, bre. Karet nasi bungkus. Jangan bohong lu. Senjata itu nggak mungkin lu dapat nemu. Lu kira kita tolol, ha? Kenapa lu bawa pas lawan Jasper, John? Lu udah rencanain kan buat ngebantai dia? Enggak kok, bre, bukan gitu. Gua cuman jaga-jaga aja. Lagian itu samurai replika kok. Ya, replika? Emang ada tulisan made in China-nya, ha? Lagian lu jaga-jaga pakai pusaka begitu. Kayaknya ada yang lu sembunyiin dari kita. Kalau emang replika, sini gua beli dah buat motong ikan jualan emak gua di pasar. Sembarangan lu, Sam, ah. Samurai itu bukan samurai sembarangan. Itu pusaka, bre. Warisan bokap gua. Warisan? Maksud lu? Samurai itu udah turun-temurun dari keluarga gua. Bokap gua yang kasih. Katanya gua harus jagain samurai itu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Gua bawa pas lawan Jasper karena gua tahu Jasper bakal menghabisi kita semua, bre. Lagian gua juga nggak mau nama keluarga gua jatuh kalau gua kalah lawan Jasper. Lu harusnya ngomong dari awal, bre. Kalau bokap lu ngasih pusaka itu buat lu. Pusaka atau bukan, bawa senjata begitu bisa bikin lu mati lebih cepat, John. Saran gua, lu tinggalin deh barang-barang kayak gitu. Sela. Iya, Be. Ada apa telepon malam-malam gini? Hihi, ganggu ya? Gue cuman lagi kangen aja ngobrol sama lu. Enggak kok, enggak ganggu. Justru senang. Oh iya, lu lagi ngapain? Baru aja selesai makan. Gue mau cerita deh. Papa sama Mama liburan ke Paris selama seminggu. Jadi rumah kosong, John. Wah, asik banget tuh. Terus lu sendirian sekarang di rumah? Ya iya.